Pada saat ini, dengan mengembunkan ki sejati hingga batasnya, Fang Han segera bersiap membunuh ketiga murid sejati Sekte Tai ini. Di sisi lain, Yao Dian, Xia Yu dan Yu Fen segera mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan energi ki sejati itu. Akan tetapi, mereka kini terluka sangat parah, sehingga Fang Han dapat menghancurkan energi Qi Gang yang tersisa di tubuh mereka hingga bahkan terguncang hebat. Setelahnya, dengan mengembunkan ki sejatinya sekali lagi, Fang Han segera memvisualisasikan ki sejati itu ke dalam bentuk kepalan tangan besar. Dengan 3 pukulan, 3 kepala dari murid sejati ini tiba-tiba diledakkan dengan sangat kejam. Setelah berhasil membunuh ketiga murid sejati Sekte Tai ini, Fang Han segera memasukkan jasad tubuh mereka ke dalam gambar Huang Quan, dan segera menyelam kembali ke dasar laut dalam. Tampaknya kali ini, Sekte Tai akan marah besar setelah kehilangan 3 murid sejati mereka. Di tempat lain, tripod Raja 5 Penjara saat ini melesat melayang di dasar laut dalam dengan gesit, menyelinap dan melewati karang-karang dasar laut dengan pasti. Meskipun ukuran tripod ini seukuran rumah, tripod ini dapat melaju dengan cepat, dan bahkan mampu melaju tanpa mengeluarkan suara. Saat ini, tripod ini sendiri sudah menyelam di kedalaman 1000 kaki di bawah laut, dan dengan kedalaman ini, para master di alam magis biasa tidak akan dapat mendeteksinya. Ini dikarenakan, tekanan air di kedalaman laut dalam sangatlah tinggi, sehingga energi Qi biasa tidak akan mampu untuk menembusnya. Namun, di balik kesuksesan tripod ini dalam menyelami kedalaman laut ini, selain karena tripod ini adalah tungku dengan tingkat harta karun surgawi, juga karena kendali penuh Long Xuan di dalam kedalaman air. Bagaimanapun, Long Xuan adalah seorang kultivator yang memiliki basis Qi sejati 10.000 air. Dengan teknik ini, ia akan mampu berkomunikasi dengan sebagian besar air, dan juga, ia juga akan mampu menggunakan Qi sejatinya untuk memanipulasi tripod Raja 5 Penjara untuk menyelinap di kedalaman air dengan lancar. Dengan adanya teknik ini, keduanya akan saling melengkapi satu sama lain. Lalu kemudian pada saat ini, setelah melihat cahaya biru yang berkedip-kedip dari layar tripod, Long Xuan segera berkata, "Fang Han tampaknya telah turun. Itu adalah cahaya khas dari Kaisar Kayu Azure." Sesaat setelahnya, ia segera mendorong tripod ini untuk mendekat ke arah tubuh Fang Han, dan setelah mendekat, ia segera menggunakan energi Qi sejatinya untuk menarik Fang Han agar dapat memasuki tripod ini lebih cepat. Sesampainya di dalam tripod, dengan mata yang melihat Fang Han dengan aneh, Long Xuan segera berbicara. "Fang Han, untuk apa kamu keluar dari tripod ini sebelumnya?" Setelahnya, sambil membersihkan jubahnya yang basah kuyup oleh air laut, Fang Han segera berkata, "Saya barusan keluar untuk mengintip bagaimana Komandan Iblis itu bertarung dengan 3 murid sejati Sekte Tai. Komandan Iblis itu juga menggunakan teknik keruntuhan hebatnya untuk mengacak-acak pertahanan ketiga murid sejati dari Sekte Tai itu. Dan juga, ketiga murid sejati itu sebelumnya juga telah kehabisan energi saat menerima serangan mengerikan itu. Dengan kondisi ini, aku yakin, cepat atau lambat, murid sejati ini akan segera mati di tangan Komandan Iblis Ying Tianqing." Saat mengatakan ini pun, Fang Han juga menunjukkan ekspresi yang tenang, dan kali ini ia tampaknya telah membuat sandiwara yang sempurna. Di sisi lain, jika dia mengatakan yang sebenarnya, Fang Han masih mempunyai sedikit keraguan terhadap Long Xuan. Bagaimanapun, efek yang ditimbulkan oleh kemarahan Sekte Tai karena murid sejatinya telah terbunuh, sepertinya tidak akan ada yang bisa meredamnya. Semua orang juga tahu bahwa Sekte Tai merupakan sekte abadi terkuat dan terbesar hingga saat ini. Fang Han sendiri juga tahu dengan jelas akan efek seperti apa yang akan terjadi di masa depan di dalam hatinya. Dia juga sedikit khawatir, masalah tentang kematian 3 murid sejati Sekte Tai ini sebentar lagi akan menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Meskipun dekret surga yang dikeluarkan oleh ketiga murid ini sebelumnya tidak menyebutkan nama Fang Han, dan hanya menyebutkan Komandan Iblis sebagai gantinya, jika kemarahan Sekte Tai ini berada di dalam puncaknya, trompet pertempuran besar antara Sekte Abadi melawan Sekte Iblis tampaknya hanya tinggal menunggu hari.
Dan dengan adanya tensi tinggi antara kedua belah sekte besar itu, di sisi lain, Fang Han juga menjadi waspada jikalau beberapa orang dengan kekuatan surgawi tertarik mendalami kasus ini. Bagaimanapun, seseorang yang mampu berkultivasi hingga di luar batas akal manusia, dan bahkan para master alam rahasia kekuatan magis tertinggi, orang-orang dengan kekuatan ini, secara alami ia juga akan mempunyai teknik rahasia dalam mengungkap sebuah kebenaran. Namun, meskipun Fang Han tahu situasi ini sangatlah berbahaya, dia tidak takut. Bagaimanapun, jika dalam 10 tahun Fang Han tidak dapat mengalahkan Hua Tiandou, ia juga pasti akan mati. Dan jika seseorang hanya memiliki kehidupan 10 tahun, ia pasti akan menjalani kehidupannya dengan sangat gila. Terlebih, jika sebelumnya Fang Han membiarkan ketiga murid sejati Sekte Tai Yi ini hidup, dalam beberapa tahun, mereka tetap akan memburu Fang Han hidup atau mati. Lalu kemudian pada saat ini, dengan mata kejam, Fang Han segera berkata di dalam hatinya. Di dunia ini, bahkan jika bencana besar terjadi, saya tidak takut. Dan bahkan, jika bencana besar itu mendatangi saya akan menghadapinya. Saat mengatakan ini pun, cahaya kejam terlintas di matanya. Di sisi lain, Fang Han tidak mengungkapkan sedikit pun atas kebenaran yang terjadi di atas tewasnya 3 murid sejati Sekte Tai Yi. Dan juga, jasad dari ketiga murid Sekte Tai Yi itu juga telah dimasukkan ke dalam gambar Huang Quan, dan kemudian dia akan mengolah dan menangani jasad itu nanti secara perlahan. Lalu kemudian pada saat ini, tanpa curiga sedikit pun, Long Xuan segera berkata, "Lalu, bagaimana dengan jalan pertempuran mereka?" Long Xuan sendiri saat ini tampaknya tidak meragukan Fang Han sedikitpun. Faktanya, bahkan jika Fang Han memberitahu kejadian yang sebenarnya, sepertinya Long Xuan juga tidak akan percaya. Karena hal-hal seperti membunuh murid sejati Sekte Tai Yi semacam ini, di atas kertas, bukanlah sesuatu yang akan dapat dilakukan Fang Han. Dan bahkan, Hua Tian juga tidak akan berani membunuh murid sejati Sekte Tai Yi. Kecuali seorang master dari alam rahasia umur panjang, beberapa kaisar iblis yang hebat, atau master di alam abadi. Setelahnya, dengan santai, Fang Han segera menjawab pertanyaan Long Xuan. Aku tidak melihat pertempuran itu dengan jelas, karena jika aku mendekat, aku takut ketahuan oleh mereka. Jadi, aku segera bergegas kembali. Setelahnya, dengan menyipitkan matanya, Fang Han melanjutkan. Ketiga murid sejati Sekte Tai Yi itu bukanlah lawan dari Komandan Iblis. Seharusnya, kemungkinan besar mereka bertiga akan dibunuh oleh Komandan Iblis itu. Setelah mendengarkan ini, dengan wajah terkejut, Long Xuan segera berkata, "Itu tidak mungkin. Bahkan jika Komandan Iblis telah menghapus kekuatan magis ketiga murid sejati itu, dia tidak akan berani membunuhnya. Bagaimanapun, mereka adalah murid sejati dari Sekte Tai Yi. Kecuali jika dia ingin menyebabkan pertempuran besar antara Sekte Abadi dan Sekte Iblis." Setelahnya, dengan menggelengkan kepalanya, Long Xuan melanjutkan. "Fang Han, sebaiknya, kita harus berhati-hati di masa depan. Ketiga murid sejati Sekte Tai Yi itu tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah." Mendengar ini, dengan wajah santai, Fang Han segera berkata, "Benarkah?" Setelahnya, ia juga melanjutkan, mencoba mengalihkan topik pembicaraan. "Long Xuan, tampaknya kita akan bisa pergi ke Guixu sekarang. Pil yang ditempa sebelumnya di tripod ini kini sudah cukup. Dengan perlindungan tripod ini, kita akan lebih aman. Dan juga, kamu juga telah berhasil mengembangkan energi sejatimu. Dengan kekuatan gabungan ki sejati kita, bahaya di depan akan dapat diatasi lebih mudah. Dan sesampainya di sana, jika kita berhasil mendapatkan harta karun kuno, harta itu akan mampu meningkatkan kekuatan kita hingga ekstrim. Dengan begitu, jika kita telah keluar dari Guixu, saya tidak akan takut lagi pada ketiga murid sejati Sekte Tai Yi itu." Mendengar ini, Long Xuan segera menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Energi ki sejatiku baru saja berhasil dipadatkan, dan juga, akan butuh waktu lama untuk pulih setelah sebelumnya terkena efek ki gang murid sejati Sekte Tai Yi itu. Dalam perjalanan di laut dalam ini,
Selain memulihkan kekuatanku, aku juga akan mencoba mengolah dan menyerap uap air. Setelah membicarakan tentang semuanya, dengan satu pikiran, Fang Han and the Gang segera memutar layar, menggerakkan tripod ini meluncur menuju Guixu melalui kedalaman laut. Fang Han sendiri setelah merasakan pergerakan tripod ini, ia juga segera duduk bersila dan bermeditasi. Setelahnya, ia segera menenggelamkan rohnya memasuki gambar Huang Quan. Sesampainya di dalam gambar Huang Quan, Nagayan segera berkata kepada Fang Han, "Fang Han, kamu terlalu berani untuk membunuh ketiga murid sejati dari Sekte Tai ini. Dan bahkan, kamu menyimpan mayat ini di sungai suci Huang Quan. Kamu membuatku ngeri." Di sungai Huang Quan sendiri, saat ini terdapat 3 mayat yang tubuh dan kepalanya terlihat sangat berantakan. Mayat ini tak lain adalah Yao Dian, Xia Yu dan Yu Fen. Mereka bertiga adalah murid sejati dari Sekte Abadi Tai. Di saat mereka hidup, mereka dapat memukuli siapapun yang mereka inginkan, dan membunuh siapapun yang ingin mereka bunuh. Semasa hidupnya, mereka bertiga adalah orang yang mempunyai karakter bullying, dan sekarang mereka telah menjadi mayat di sungai suci ini. Di sisi lain, setelah mendengar perkataan Nagayan, Fang Han segera tersenyum, lalu berkata, "Nagayan, alasan mengapa ketiga jasad ini saya masukkan ke dalam gambar Huang Quan adalah, pertama, karena senjata ajaib pada mayat ini, dan kedua, untuk berjaga-jaga." Setelahnya, dengan nada serius Fang Han melanjutkan, "Nagayan, Anda seharusnya juga tahu, bahwa seni bela diri mempunyai kekuatan sihir tertinggi yang dapat membangkitkan orang mati. Dan bahkan, guru pertama saya Bai Haichan pernah berkata kepada saya, bahwa setelah dia mati, saya harus menjaga tubuhnya hingga Tuan Bintang bangkit. Dan sekarang, jika saya meninggalkan ketiga mayat ini di pulau terpencil itu, bagaimana jika mereka setelah ditemukan, kemudian dibangkitkan lalu diintrogasi?" Nagayan sendiri setelah memandang ketiga mayat ini, ia tampaknya juga sedikit gelisah dan khawatir. Ia berpikiran, jika membunuh murid sejati di sekte lain, mungkin masih dapat melawan. Akan tetapi, jika membunuh murid sejati dari Sekte Tai, konsekuensinya tak terbayangkan. Semua orang juga tahu, bahwa Sekte Tai selalu mengandalkan para master terkuatnya. Di sisi lain, mereka juga selalu merasa paling benar sendiri, dan terlalu mendominasi. Dan bahkan, seolah-olah mereka menjadi satu-satunya sekte yang dapat membunuh orang lain tanpa kenal ampun. Dan pada saat yang sama, anggota murid mereka tidak diperbolehkan disentuh, apalagi dibunuh. Lalu kemudian pada saat ini Nagayan berbicara. "Fang Han, dahulu kala, ketika Sekte Iblis Huang Quan sedang berada di masa jayanya, mereka bahkan harus berpikir 2 kali jika harus melawan Sekte Tai. Bagaimanapun, Sekte Tai memiliki pengaruh yang kuat, dan bahkan Sekte Abadi ini kekuatannya 10 kali lebih kuat dari Sekte Yuhua Anda. Di samping itu, Sekte Tai juga kaya akan sumber daya. Dengan semua aspek yang dimiliki Sekte Tai itu, mereka dalam hal kultivasi, rata-rata muridnya secara alami juga akan meningkat pesat daripada murid-murid sekte lain pada umumnya." Setelah mendengar ini, Fang Han segera berkata dengan santai, "Nagayan, aku juga merasa bahwa para murid-murid Sekte Tai ini sangatlah kaya. Terlebih, mereka adalah murid sejati. Akan tetapi, saya tidak tahu, apakah ketiga murid ini akan lebih kaya dari pemilik pulau yang putus asa." Setelah mengatakan ini pun, dengan senyum aneh, Fang Han tiba-tiba mengeluarkan energi ki sejatinya. Dan segera, dari energi sejati ini segera didesak Fang Han untuk melucuti pakaian ketiga mayat murid sejati Sekte Tai ini. Pakaian yang sebelumnya dikenakan oleh ketiga murid sejati ini saat ini terlihat sangat berantakan. Awalnya, ini adalah jubah ajaib yang sangat berharga. Akan tetapi, setelah sebelumnya telah terkena teknik keruntuhan hebat Komandan Iblis, bahkan formasi besar di dalam jubah ajaib ini tampaknya juga telah rusak berat, dan tidak dapat diperbaiki lagi. Setelah melihat-lihat jubah ini, Fang Han segera menggelengkan kepalanya. Setelahnya, ia melemparkan jubah ini ke dalam sungai besar Huang Quan, lalu berkata,
Setelan jubah ini sebenarnya memiliki bahan yang bagus, akan tetapi, sayang sekali formasi di dalamnya telah rusak. Tapi, seharusnya jubah ini masih dapat diserap oleh tubuh Ashura. Aku akan membiarkan jubah ini dipadukan ke dalam tubuh dari Asura itu untuk membuat cangkangnya menjadi lebih kuat. Di sisi lain, selain jubah rusak itu, Fang Han juga tidak menemukan harta berharga di tubuh ketiga murid sejati ini. Harta seperti roda api, botol giok dan bendera yang sebelumnya digunakan ketiga murid ini untuk melawan Komandan Iblis, tampaknya juga telah rusak parah. Sepertinya, efek dari keruntuhan hebat sangat mengguncang senjata-senjata tingkat harta karun ini. Setelahnya, dengan mengetuk lidahnya, Fang Han segera berkata, "Teknik keruntuhan besar itu tampaknya begitu sengit dan ganas. Mungkinkah aku sangat sial kali ini? Sebelumnya, aku telah bersusah payah membunuh 3 murid sejati Sekte Taiyi ini. Dan ternyata, tidak ada satupun harta yang bisa aku peroleh darinya. Jika aku tahu situasi ini lebih awal, mungkin lebih baik tidak membunuh mereka." Saat mengatakan ini, Fang Han juga diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Lalu kemudian, sesaat setelah memikirkan hal-hal ini, tiba-tiba mata Fang Han tertuju pada benda kecil, seperti kotak kecil yang tergeletak pada masing-masing sisi tubuh ketiga mayat-mayat ini. Kotak kecil ini sendiri memiliki ukuran setelapak tangan, dan berwarna hitam putih. Di masing-masing sisinya juga terdapat gambar 2 ikan yin-yang yang disulam. Mana yang terpancar dari kotak kecil ini juga tidak jelas dan samar-samar. Dan tampaknya, ini adalah harta karun yang bagus. Di sisi lain, Nagayan setelah melihat 3 kantung berbentuk kotak bergambarkan ikan yin dan yang ini, mau tidak mau juga segera berkata, "Ini adalah tas 100 harta karun." Setelahnya, dengan ekspresi gembira, Nagayan kemudian melanjutkan menjelaskan, "Fang Han, ini adalah 100 tas tingkat harta karun. Dahulu kala, 3000 tahun yang lalu, seorang master pernah berkata bahwa ia akan melengkapi murid-muridnya dengan 100 kantong harta karun. Dan kantong ini dibuat menggunakan spar virtual yang telah disempurnakan. Hanya saja, untuk mencari spar virtual ini sangatlah sulit. Selain itu, untuk menyempurnakan spar virtual itu juga tidaklah mudah. Akan tetapi, saya tidak mengharapkan 3000 tahun kemudian, 100 kantong tas harta karun ini akan dapat Anda temukan. Di dalam tas tingkat harta karun ini, juga terdapat beberapa ruang. Meskipun kapasitas ruang di dalamnya lebih rendah daripada gambar Huang Quan, akan tetapi bagaimanapun, tas kantong ini juga merupakan senjata ajaib dari kehampaan. Akan tetapi, ini bukanlah alat Tao yang mempunyai kegunaan multifungsi, dan hanya digunakan untuk penyimpanan barang." Setelah mendengar ini, dengan tersenyum lebar, Fang Han segera berkata, "Mungkinkah bagi ketiga murid ini menyimpan segala sesuatu yang berharga seperti pil di dalam kantong tas ini?" Setelahnya, dengan perasaan yang gembira Fang Han segera membuka tas itu satu persatu. Di sisi lain, kantong tas tingkat harta karun ini sangatlah penting bagi para kultivator. Dengan mempunyai kantong tas seperti ini, para kultivator ini tidak perlu membawa secara manual setiap harta atau bahan obat yang mereka temukan di tengah petualangan. Dan kantong tas semacam ini akan menghemat banyak hal ketika sedang melakukan perjalanan. Lalu kemudian, dengan menghela nafas, Fang Han mulai membuka kantong tas ini. Di sisi lain, Fang Han juga agak kesulitan saat membukanya. Bagaimanapun, ini adalah kantong tas tingkat harta karun, dan terdapat banyak mana halus yang terjerat mengelilingi kantong tas ini, seolah mengikatnya dengan kencang. Di sisi lain, jika Fang Han menggunakan kekerasan untuk membuka kantong tas ini, isi di dalamnya secara alami juga akan hancur berkeping-keping dan tidak dapat digunakan. Jadi, mau tak mau ia harus berpikir cerdik untuk membuka kantong tas ini. Setelah berpikir sesaat, dengan lembut, Fang Han mulai menggunakan mananya. Setelahnya, Fang Han juga mulai menuangkan air emosi Huang Quan ke dalam kantong tas ini. Dengan sentuhan mana yang ditujukan ke titik-titik kunci yang menjerat kantong tas ini, akhirnya Fang Han berhasil membuka tas ini. Setelahnya, Fang Han segera mengeksplor dari ruang di dalam kantong tas ini, dan kemudian dengan mata menyipit, ia segera berkata,
Tampaknya ruangan di dalam tas ini tidak terlalu besar. Fang Han sendiri berpikir bahwa isi kantong tas yang sebelumnya dimiliki oleh murid sejati sekelas Yao Dian ini pastilah sangat kaya. Dan pasti akan ada lebih banyak senjata sihir daripada yang lain. Akan tetapi di sisi lain, diameter dan lebar ruang dari 100 kantong tas tingkat harta karun ini sendiri tidaklah besar, dan bahkan lebih kecil dari tripod tungku Raja 5 penjara yang mempunyai ukuran seukuran rumah. Tampaknya ruang di dalam tas ini hanya seukuran kamar besar yang dapat menampung sekitar 5 kuda atau kerbau di dalamnya. Dan bahkan, jika Raja Ular Air Hitam dimasukkan ke dalam tas ini, sepertinya tidak akan muat. Akan tetapi, di dalam ruang semacam ini, biasanya lebih digunakan untuk menyimpan barang-barang yang lebih penting. Dan saat Fang Han mulai mengeksplor ruangan tas ini, hal pertama yang menarik perhatiannya adalah 2 labu besar yang salah satunya terlihat sangat tinggi. Labu ini sendiri berwarna kuning dan hijau, dan labu ini sebenarnya terbuat dari bahan semacam tumbuhan merambat yang terjalin dan saling mengikat satu sama lain hingga membentuk labu. Lalu kemudian pada saat ini, setelah melihat labu yang terbuat dari tanaman yang melilit satu sama lain ini, Fang Han segera berkata, "Seharusnya, labu ini digunakan untuk menyimpan pil. Akan tetapi, aku tidak tahu, pil apa yang diminum oleh murid Tai itu." Saat memikirkan ini, Fang Han juga sambil memancarkan ki sejatinya, dan kemudian menekan energi sejatinya itu memasuki ke dalam labu berwarna kuning. Sesampainya energi itu di dalam labu, Fang Han menemukan bahwa labu kuning itu sebenarnya adalah berisikan air, dan bukan pil atau ramuan. Setelahnya, setetes air itu segera diambil oleh Fang Han. Air ini sendiri menunjukkan 6 warna, dan terus-menerus bersirkulasi. Pada pandangan pertama, sedikit energi maskulin juga terlihat segera ditransmisikan dari air itu. Setelah mengamati air ini, Fang Han segera meneteskan air ini ke dalam energi ki sejati kaisar kayunya. Dan ketika air itu mulai memasuki kinya, Fang Han segera merasakan bahwa mananya segera berubah, dan energi ki sejatinya terasa lebih gesit dan halus. Dan bahkan, dengan samar-samar, perasaan keinginan memerintahnya juga mulai muncul dari dalam hati Fang Han. Setelah merasakan perasaan ini, dengan terkejut, Fang Han segera berkata, "Air suci macam apa ini? Air ini tampaknya memiliki efek memadatkan energi sejati dan meningkatkan mana." Saat mengatakan ini pun, Fang Han juga segera tahu bahwa air ini bukanlah air fana. Lalu kemudian pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul. Ini adalah air suci 6 matahari. Suara ini sendiri berasalkan dari roh Nagayan yang kini juga memasuki dari tas tingkat harta karun ini. Melihat air suci yang terdapat di dalam labu berwarna kuning ini, Nagayan mau tak mau juga segera memberitahu Fang Han. Setelah mendengar ini, dengan hati yang tergerak, Fang Han segera bertanya, "Nagayan, apakah air suci 6 matahari ini adalah air suci yang murni? Setelah kamu meminumnya, bisakah kamu mendapatkan beberapa mana? Dan juga, setelah kamu meminumnya, bisakah air suci ini untuk dapat memulihkan kekuatanmu seperti dahulu kala?" Setelah mendengarkan ini, Nagayan segera menggelengkan kepalanya, lalu berkata sambil menghela nafas, "Sayang sekali, air suci ini adalah air 6 matahari, dan bukan air suci 9 matahari." Setelahnya, dengan serius Nagayan melanjutkan, "Fang Han, di antara langit dan bumi, terdapat 9 jenis aura. Dan 9 jenis aura ini tercipta dari ruang dan waktu yang bocor dari dunia abadi. Jika suatu saat Anda telah mampu untuk berkultivasi di alam rahasia umur panjang, Anda akan dapat mengambil 9 jenis aura ini, dan kemudian merubahnya menjadi air murni. Dan air murni dari 9 jenis aura ini adalah air suci dari 9 matahari yang sebenarnya. Seseorang yang telah mampu berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, mereka tidak lagi memakan pil. Akan tetapi, mereka menggunakan mana mereka sendiri untuk menelan aura yang bocor dari dunia abadi, untuk memberi makan diri mereka sendiri. Dan dengan memakan air suci dari 9 matahari yang disempurnakan dari 9 jenis aura ini, akan dapat meningkatkan kekuatan magis orang itu hingga sangat luas, dan bahkan kekuatan magis di level yang tidak terbatas."
Dan bahkan, senjata ajaib apapun, yang disempurnakan dengan air suci 9 matahari, senjata ini akan menjadi senjata yang mempunyai kekuatan matahari murni. Saat mengatakan ini, Nagayan juga terlihat sangat mendalami, lalu kemudian ia melanjutkan. Fang Han, walaupun saat ini kekuatan saya lemah dan setingkat alam ki sejati, sejatinya, saya adalah penguasa rahasia alam umur panjang. Jadi, apapun yang saya makan, seperti pil atau senjata tingkat harta karun, itu tidak akan meningkatkan mana saya. Dan untuk benar-benar menyerap makanan selain dari air suci 9 matahari, saya hanya bisa memakan harta tingkat yang murni yang telah disempurnakan oleh air suci 9 matahari. Setelah mendengar ini, Fang Han juga mau tak mau segera bertanya. Nagayan, seperti yang Anda katakan barusan, bahwa penguasa alam rahasia umur panjang hanya dapat meningkatkan kekuatan mana mereka dengan menelan aura yang bocor dari dunia abadi. Apakah itu semacam lubang dan pintu satu-satunya menuju alam abadi? Setelah mendengar pertanyaan ini, dengan sedikit nostalgia, Nagayan segera menjelaskan. Betul, sesuatu yang paling penting dari seorang master di alam umur panjang adalah untuk melihat gerbang pintu dunia abadi ini. Jika Anda telah dan mampu menapaki tingkat ke-10 dari alam magis ini, mengubah nasib melawan langit, yang paling penting adalah gerbang pintu ini. Jika Anda mampu menyadari dan memahami gerbang pintu dari alam abadi ini, secara alami, Anda juga akan melangkah ke alam rahasia umur panjang, alam yang sama sekali berbeda levelnya dengan alam magis. Dan begitu Anda melangkah ke alam rahasia umur panjang, pil biasa tidak akan dapat membantumu untuk meningkatkan mana. Dan hal ini sama halnya seperti sebelumnya saat Anda berada di alam fisik, dan kemudian mampu menapaki alam magis ini. Begitu Anda menapaki alam magis ini, makanan seperti nasi, daging atau sayuran tidak lagi berguna untuk tubuh Anda. Setelah mendengar ini, dengan raut muka kecewa, Fang Han segera berkata, lalu, air suci 6 matahari ini tidak berguna bagimu. Fang Han sendiri juga berpikir, bahwa semakin kuat Nagayan, akan semakin aman baginya untuk menapaki kehidupan kultivator yang keras ini. Selain itu, bahkan dengan pertumbuhan kekuatan Nagayan yang signifikan, kekuatan sihir gambar Huang Quan juga secara alami akan benar-benar berkembang dengan pesat, dan bahkan menjadi alat Tao sejati. Tidak seperti sekarang, gambar Huang Quan sendiri saat ini hanyalah seperti alat bagi Fang Han untuk menyimpan sesuatu. Dan gambar ini belum mampu untuk menunjukkan efek-efek ofensifnya sebagai senjata menyerang. Akan tetapi di sisi lain, Fang Han kini juga mempunyai tripod Raja 5 Penjara, yang dapat membantunya untuk digunakan sebagai senjata bertahan dan menyerang. Lalu setelahnya, dengan tersenyum, Nagayan segera berkata, Fang Han, air suci ini tidak berguna bagiku. Akan tetapi, air ini sangat berguna bagimu. Air suci ini dapat membantumu untuk memadatkan energi sejatimu, meningkatkan fisikmu, dan juga dapat melelehkan dan melelehkan beberapa harta. Setelahnya, dengan mata menyipit, Nagayan segera melanjutkan. Fang Han, omong-omong, pohon dunia yang sebelumnya kamu dapatkan, kamu dapat memanfaatkan air suci 6 matahari ini untuk melihat petunjuk. Apakah pohon dunia itu akan bereaksi atau tidak jika diberi air suci 6 matahari ini? Dan juga, saya juga mendengar bahwa Long Xuan melatih teknik 10.000 dewa air. Kamu dapat memberikan beberapa tetes air ini kepadanya. Dengan air ini, energi sejati 10.000 airnya dapat lebih ditingkatkan. Saya juga melihat bahwa wanita ini tampaknya memiliki naga asli di tubuhnya. Saya menduga, garis keturunannya adalah naga manusia. Saat mendengar ini, Fang Han mau tak mau juga segera terkejut. Setelahnya, dengan perasaan ingin tahu, ia segera bertanya. Nagayan, dari jenis apa naga manusia itu? Setelahnya, dengan cepat Nagayan menjelaskan. Fang Han, Anda juga seharusnya sudah tahu, bahwa naga kuno semuanya adalah penguasa di alam rahasia umur panjang. Akan tetapi, setelah mereka menikah dengan manusia, keturunan yang diturunkan adalah jenis dari ras campuran naga manusia. Dan di dunia ini,
beberapa kaisar di wilayah besar biasanya dipegang oleh orang dengan ras naga manusia ini. Dan Long Xuan juga merupakan ras keturunan dari naga manusia ini. Setelah menjelaskan ini, Nagayan tiba-tiba memegang satu labu lainnya. Di dalam labu berwarna hijau ini, berisikan pil seukuran kelengkeng. Pil ini mempunyai warna biru samar transparan, dan di tengahnya, terdapat ukiran seperti hantu atau iblis yang sedang duduk. Setelah melihat ini, Nagayan mau tak mau juga segera berbicara. Fang Han, tampaknya ini adalah pil yang bagus. Pil ini adalah pil asli Sekte Tai bernama pil Yuan Ying, dan pil ini adalah pil kelas atas. Setelahnya, dengan serius Nagayan melanjutkan. Fang Han, pil ini jauh lebih baik daripada pil darah, pil biru langit atau bahkan pil emas. Di dalam labu ini tampaknya terdapat lebih dari 1000 pil, dan pil ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Dan juga, sisa pil juga dapat digunakan untuk memberi hadiah kepada murid dan membeli hati orang. Dan pil ini juga dapat digunakan untuk memberi makan Shuro kita. Saat mengatakan ini, Nagayan juga tampaknya memberikan pujian penuh untuk pil Yuan Ying ini. Dan bahkan, pil darah Sekte Huang Quan atau pil biru langit yang terkenal sangat bagus untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh, tidak dapat dibandingkan dengan pil Yuan Ying ini. Akan tetapi di sisi lain, pil ini belum dapat dibandingkan dengan pil bintang yang sebelumnya pernah dikonsumsi Fang Han, setelah diberi oleh ibu dari nebula kecil. Bagaimanapun, pil itu sangat ajaib, yang bahkan mampu meningkatkan rentang hidup seseorang hingga 60 tahun. Selain pil bintang itu sendiri, masih terdapat pil kelas surgawi lainnya, seperti pil umur panjang Yin yang dari Sekte Yuhua, dan pil emas 9 bukaan dari Sekte Huang Quan. Bagaimanapun, kedua pil ini adalah pil dengan level surgawi, yang mampu memberikan efek untuk menerobos alam magis, meningkatkan umur, melunakkan tubuh, dan meningkatkan mana. Dan untuk membuat pil jenis ini, biasanya akan membutuhkan waktu hingga 100 tahun untuk dapat menyulingnya. Dan juga, hanya tuan dari alam umur panjang yang dapat membuat pil ini. Lalu kemudian pada saat ini, Fang Han tiba-tiba berkata, sayang sekali, pil-pil kelas atas seperti ini ramuan yang dicantumkan di buku resep tidak begitu rinci. Jika aku mengetahui resepnya secara utuh, aku akan dengan sangat senang hati meramu dan memurnikan pil-pil kelas 1 seperti ini. Setelah mendengar ini, Nagayan pun segera berkata, Fang Han, ketika kamu mencapai alam surga dan manusia, para tetua yang benar-benar dapat memperbaiki alat roh dan semua jenis pil dari Sekte Yuhua, secara alami seharusnya akan mengajarimu metode klasifikasi khusus ini. Setelahnya, dengan mata berkilat seolah teringat sesuatu, Fang Han segera meneruskan. Saya teringat di pertempuran sebelumnya, saat ketiga murid sejati Sekte Tai ini menggunakan pil pengurang kehidupan iblis gila. Jika saya bisa mendapatkannya, saya akan menggunakannya ketika saya berada di situasi genting. Saat mengatakan ini, Fang Han tiba-tiba teringat pil ajaib yang sebelumnya dimakan oleh Yao Dian dan komplotannya itu. Setelah mendengar ini pun, dengan tertawa, Nagayan segera berkata, itu adalah pil roh luar biasa tingkat bumi. Bagaimana mungkin ada pil yang kedua? Dan juga, saya menduga pil ini diletakkan di tubuhnya, karena di saat keadaan yang putus asa, mereka harus dengan cepat mengeluarkan pil itu. Saat mengatakan ini pun, Nagayan juga menggelengkan kepalanya, serta melihat sekeliling, dan dia juga tidak menemukan pil yang kedua. Akan tetapi, Nagayan tiba-tiba melihat sebuah benda aneh. Benda ini sebenarnya adalah singa putih seukuran tangan. Pada sisi singa putih ini, terdapat banyak mantra yang menempel di sisinya. Ada juga ukiran kata-kata aneh, yang sebenarnya adalah metode kultivasi kekuatan magis Tianxi Dava. Setelah melihat singa putih ini, Nagayan pun segera berkata, Fang Han, singa putih kecil ini adalah harta yang bagus. Akan tetapi, sepertinya Anda tidak dapat menggunakan singa kecil ini saat ini secara maksimal, dan harta ini hanya dapat digunakan seutuhnya setelah Anda dapat mencapai tingkat alam surga dan manusia. Di sisi lain, singa putih ini sendiri memiliki jejak mana yang kuat di sekelilingnya. Akan tetapi, sepertinya tidak ada formasi di dalamnya. Tampaknya, ini adalah senjata tingkat roh,
Fang Han sendiri saat ini terlihat tidak fokus mendengarkan saat naga Yan berbicara. Ia sepertinya sibuk menghitung, lalu berkata, "Di dalam tas tingkat harta karun milik Yaodian ini, ada air suci 6 matahari di labu kuning, dan di labu berwarna hijau terdapat pil Yuan Ying. Selain itu, ada juga teknik latihan Tian Si Dafa. Selebihnya, tas tingkat harta karun ini kosong dan kosong." Ini sangat menyedihkan. Saat berbicara kepada dirinya sendiri ini, Fang Han juga menunjukkan ekspresi yang kecewa, lalu melanjutkan. Sepertinya, senjata ajaib pria ini telah dihancurkan oleh teknik keruntuhan hebat yang diperagakan oleh Komandan Iblis itu. Dan kini, keuntungan yang aku dapatkan sangatlah kecil. Setelahnya, dengan wajah yang kecewa, Fang Han segera memeriksa 2 tas tingkat harta karun lainnya. Dan setelah membukanya, koleksinya bahkan lebih sedikit dari tas milik Yaodian. Hanya terdapat labu yang berisi pil Yuan Ying, air suci 6 matahari dan patung boneka harimau Tianxi putih yang sama. Setelah memeriksa tas-tas ini, masih dengan wajah yang kecewa, Fang Han juga segera berkata, "Air suci 6 matahari dan pil Yuan Ying adalah hal yang baik. Akan tetapi, keuntungan kecil ini jelas tidak layak untuk didapatkan jika harus membunuh murid sejati Sekte Tai semacam ini." Di sisi lain, setelah dari tadi melihat gerak-gerik dan perkataan Fang Han yang menjengkelkan, mau tidak mau naga Yan segera berkomentar. "Fang Han, kamu telah mendapatkan 3 Tianxi yang dilatih oleh esensi kehidupan dari ketiga pria ini. Tidakkah kamu pikir itu tidak cukup? Dan bahkan, masing-masing dari ketiga harimau Tianxi ini memiliki ki yang setara dengan 2000 kuda yang ganas. Meskipun kamu tidak bisa mengendalikannya sekarang, akan tetapi, mereka bisa dilatih menjadi inkarnasi eksternal. Dan dengan kekuatan ketiga Tianxi ini, bahkan tidak kurang dari harta apapun." Saat mendengarkan omelan naga Yan, Fang Han sendiri segera terkejut setelah mengetahui kekuatannya. Dan segera, ia menatap ketiga Tianxi lagi. Saat menatapnya, Fang Han dapat dengan jelas merasakan gelombang mana yang terkandung dalam 3 Tianxi putih ini. Dan bahkan, mana yang terkandung di setiap Tianxi harimau ini tidak lebih rendah dari mananya sendiri. Lalu kemudian pada saat ini, naga Yan melanjutkan berkata, "Fang Han, mana ini adalah perwujudan dari ki yang sebenarnya. Dan bahkan, ki ini jauh lebih kental daripada ki sejati Anda sendiri. Akan tetapi yang perlu Anda garis bawahi, mana yang terkandung di dalamnya tidak mungkin untuk Anda serap. Jika Anda memaksa mentransfer kekuatan di dalam Tianxi harimau ini, akan segera menimbulkan konflik yang sebenarnya, dan efeknya akan dapat meledakkan Anda sendiri. Satu-satunya tujuan dari ketiga singa putih ini adalah untuk membentuk formasi besar di dalamnya setelah penggunanya mampu berkultivasi ke alam surga dan manusia. Dan setelah Anda mampu menggapai tingkat itu, singa putih ini akan meningkat levelnya menjadi senjata ajaib, dan kekuatannya juga akan sangat besar. Akan tetapi, saat ini ketiga Tianxi harimau putih ini hanya dapat digunakan sebagai inkarnasi eksternal. Walaupun begitu, setelah dapat direalisasikan, efeknya juga akan sangat luar biasa." Setelah mendengarkan ini, dengan wajah ingin tahu yang tinggi, Fang Han segera bertanya, "Apa fungsi utama dari harimau putih ini? Dan juga, bagaimana menjadikan ketiga harimau putih ini menjadi inkarnasi eksternal?" Setelahnya, dengan serius naga Yan menjelaskan, "Fang Han, setelah Anda berkultivasi ke alam surga dan manusia, dan kemudian berlatih Tianxi Dafa, Anda akan memiliki 3 kehidupan. Setelah seseorang membunuh tubuh utamamu, kamu masih memiliki 3 singa. Dapat dikatakan bahwa ketiga singa ini akan menjadi tubuh cadanganmu setelah tubuh utamamu mati." Setelah mendengarkan ini, dengan tatapan serius, Fang Han segera bertanya, "Naga Yan, saya pernah mendengar, terdapat suatu teknik seperti boneka kecil dari kekuatan magis. Apakah semacam itu?" Setelahnya, dengan sabar naga Yan menjelaskan, "Seni boneka kecil bukanlah kekuatan magis. Itu adalah semacam metode penggunaan spiritual. Jika Anda ingin mempelajarinya, saya dapat mengajari Anda teknik boneka kecil." Saat mengatakan ini, roh naga Yan pun juga segera bergerak di dalam pikiran Fang Han. Dalam sekejap,
teknik boneka kecil ini telah diajarkan kepada Fang Han melalui benaknya. Saat menerima teknik ini, Fang Han terlihat seolah berpikir sedikit. Tampaknya ia telah menerima pengajaran teknik boneka. Setelahnya, dengan tiba-tiba, Fang Han melemparkan 3 tiansi putih ini ke dalam sungai mata air kuning. Sesaat setelahnya, roh yang tak terlihat segera membombardir ketiga tiansi putih ini. Dan kemudian, dengan tiba-tiba, ketiga tiansi ini tampak hidup. Ukiran mantra teknik Tiansi Dava yang sebelumnya terlihat di sisi harimau putih ini, juga secara perlahan tiba-tiba menghilang. Tampaknya mantra ini telah diserap oleh Fang Han. Dan pada saat yang sama, ketiga harimau Tiansi putih ini kini telah terhubung dengan roh Fang Han. Dan di sisi lain, Fang Han juga telah mempelajari keterampilan kultivasi Tiansi Dava setelah menyerap ukiran mantra Tiansi Dava. Pada saat ini, ketiga Tiansi ini meraung dan meraung. Rambut putih panjang di tubuh mereka dengan cepat juga segera tumbuh. Tubuh mereka juga menjadi lebih besar dan megah, menunjukkan sikap seorang raja hutan. Saat mereka membuka mulutnya, angin dan awan segera menghitam, dan gunung dan sungai juga segera bergetar. Terutama gelombang suara dari auman singa ini, sepertinya tidak lebih lemah dari auman 8 naga surgawi. Fang Han saat ini segera memamerkan teknik boneka kecil, dan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki dan melatih ketiga singa ini menjadi inkarnasi eksternalnya. Setelah waktu yang lama, ketiga singa raksasa ini tiba-tiba berubah menjadi asap Tiansi Ki putih. Setelahnya, dengan cepat, asap itu segera melilit tubuh Fang Han. Setelah beberapa saat melilit, asap itu tiba-tiba meresap ke dalam tubuh Fang Han, dan kini, di kedua lengan dan perut bagian bawah Fang Han, mereka tampaknya membentuk 3 buah tato singa putih. Fang Han sendiri juga merasa bahwa ketiga tato ini terasa sangat kuat, dan bahkan melebihi mananya sendiri. Akan tetapi bagaimanapun juga, tato adalah tato, dan bukan bagian dari tubuh. Dengan metode seperti ini, Fang Han tidak perlu khawatir tentang konflik antara Ki Gang Harimau Putih itu dengan Ki sejati Kaisar Kayunya. Dan dengan adanya tato 3 singa di tubuhnya ini, akan setara dengan memakai 3 buah jubah ajaib tingkat tinggi. Di sisi lain, meskipun hanya berupa tato, akan tetapi masing-masing dari 3 tato singa ini mempunyai kekuatan yang setara dengan master yang telah berkultivasi kerana Ki Gang, kekuatan yang bahkan lebih ganas dari kekuatan Fang Han sendiri saat ini. Akibatnya, efektivitas tempur Fang Han kini juga melonjak 3 kali lipat. Terutama singa putih yang sebelumnya dimiliki oleh Yao Dian, singa itu memiliki kekuatan lebih dari 3.000 kuda ganas. Dan singa putih lainnya yang sebelumnya dimiliki oleh Xia Yu dan Yu Fen, singa putih itu memiliki kekuatan hanya sekitar 2.000 kuda ganas, kekuatan yang setara dengan kekuatan Fang Han saat ini. Sekarang, Fang Han memiliki total 4 tato di tubuhnya. 2 tato bergambar singa di masing-masing lengan, 1 tato bergambar singa di perut bagian bawah, dan 1 tato gambar pegas kuning berada di dadanya. Dengan semua tato ini, tanpa jubah ajaib apapun, tubuh Fang Han sudahlah sangat perkasa. Di sisi lain, mendapatkan ketiga tato ini sendiri, tidak kurang dari mendapatkan 3 master hebat di atmosfer Ki Gang. Dan master di alam Ki Gang, di atas kertas, tentu lebih efektif daripada 10 Shuro. Fang Han pun juga terlihat puas kali ini. Meskipun tingkat kultivasinya belum meningkat secara langsung, akan tetapi, efektivitas tempurnya telah meroket. Kini, dengan kekuatan tripod Raja 5 Penjara dan 3 tato Tiansi Harimau Putih, dia tidak takut lagi jika harus bertempur dengan seorang kultivator yang setara dengan Yao Dian ini. Akan tetapi, untuk menghadapi Komandan Iblis Ying Tian King, sepertinya Fang Han harus berpikir 2 kali. Bagaimanapun, komandan itu telah dan mampu menjamah ranah alam surga dan manusia. Namun, Fang Han juga sadar bahwa inkarnasi Tiansi Harimau Putih ini tidak dapat dengan mudah ditampilkan kepada lawan. Dan yang terbaik adalah tidak mengeksposnya sama sekali untuk saat ini. Dan setiap orang yang melihat inkarnasi Harimau Putih ini, mau tak mau Fang Han harus membunuhnya. Jika tidak, pembunuhan 3 murid sejati Sekte Taiyi akan bocor. Lalu kemudian pada saat ini, Nagayan berkata dengan pasti,
Baiklah, sekarang, mari kita pikirkan puing-puing pohon dunia ini. Jika air suci 6 matahari dapat dilarutkan di dalamnya, sepertinya ki kayu di dalamnya adalah makanan terbaik bagi Anda untuk meningkatkan level dari Kaisar Kayu Azure Anda. Hal-hal seperti pohon dunia ini tidak pernah diperoleh oleh Kaisar Huang Quan. Saya pikir, potongan pohon dunia itu adalah harta yang sangat berharga. Saat mendengarkan ini, Fang Han sendiri juga mengerti bahwa dia harus segera berlatih untuk mencapai level Qi Gang sesegera mungkin. Setelahnya, ia dapat menatap harapannya untuk memahami Yin dan Yang, dan kemudian berkultivasi ke tingkat kelima dari kekuatan magis, alam surga dan manusia, dan itu adalah capaian terbesar yang akan menggegerkan banyak orang. Lalu kemudian pada saat ini, Fang Han berbicara. Sejujurnya, jika saya telah mencapai alam surga dan manusia, bahkan jika pembunuhan murid sejati Sekte Taiyi terungkap, Sekte Yuhua kemungkinan besar akan mencoba yang terbaik untuk melindungi diriku, bahkan dengan membunuh orang yang mengetahui rahasia itu. Saat berbicara ini, Fang Han juga terlihat membawa air suci 6 matahari di dalam labu ke ruangan tempat pohon dunia diletakkan. Lalu kemudian pada saat ini, plot berpindah ke sebuah pulau terpencil tempat Fang Han membunuh ketiga murid sejati Sekte Taiyi sebelumnya. 1 jam setelah Fang Han membunuh Yao Dian, Yu Fen dan Xia Yu, di pulau terpencil tak berpenghuni ini, sebuah cahaya kemasan melintas dengan sangat cepat. Sebelumnya, cahaya kemasan ini juga terlihat berputar-putar di atas pulau ini. Ia sebenarnya adalah juru tulis tua dari Sekte Taiyi, dan melihat dari pergerakan dan kecepatan terbangnya, tampaknya ia adalah seorang master dari alam magis yang kuat. Lalu kemudian pada saat ini, juru tulis tua ini tiba-tiba berbicara kepada langit. Saudara muda Yao Dian, saudara muda Xia Yu dan saudara muda Yu Fen, sebelumnya kalian telah memanggil bantuan dekrit surga. Menurut bimbingan, dekrit itu juga dikirimkan dari pulau terpencil ini. Akan tetapi, mengapa kalian tidak berada di sini? Sebenarnya, kemana kalian pergi? Dan juga, seharusnya dengan cedera yang dituliskan di dekrit itu, kalian juga tidak akan dapat terbang. Juru tulis Parubaya yang berbicara ini adalah juga seorang murid sejati Sekte Taiyi. Dan dia adalah penguasa alam magis dari puncak Changchun. Dari segi kultivasinya sendiri, orang ini mengembangkan suatu kekuatan magis yang hebat, yang sering dikenal orang dengan metode abadi Changchun. Teknik Changchun ini sendiri sangatlah kuat. Ditambah, dia telah berkultivasi ke tingkatan alam surga dan manusia, tingkat kelima dari alam magis. Lalu kemudian, setelah suara ini tersampaikan ke arah langit, pada saat ini tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari langit. Kakak senior, kami juga menerima sinyal dari dekrit ini. Dan melihat isinya adalah meminta bantuan, kami segera ke sini. Saat suara itu disampaikan, pada saat yang sama dari arah langit, Ki dan Ki sejati yang terbang dari segala penjuru arah juga segera muncul. Tampaknya itu adalah murid lain dari Sekte Taiyi yang berjumlah 7 orang. Dari ke-7 orang ini sendiri, semuanya juga memakai jubah ajaib Zijin Dao Pao di tubuh mereka. Ini adalah jubah khas dari murid Sekte Taiyi. Dan dari ke-7 orang itu, 2 diantaranya memiliki basis kultivasi Qi Gang, dan 5 sisanya adalah master dari alam Qi sejati. Di Sekte Taiyi, para master di alam misterius kekuatan magis di tingkat pertama bukanlah murid sejati. Dan untuk menjadi murid sejati dari sekte ini, para penguasa alam magis, selain harus mengembangkan Qi sejatinya, mereka juga membutuhkan akumulasi kontribusi yang menguntungkan bagi sekte dengan jumlah poin tertentu. Seperti murid pelataran dalam Sekte Taiyi bernama Zhang Wei sebelumnya, dia telah mengembangkan kekuatan magis tingkat pertama, akan tetapi, dia masih seorang murid pelataran dalam di Sekte Taiyi. Melihat dari klasifikasi yang ketat ini, dapat dikatakan bahwa Sekte Taiyi memiliki basis dengan murid yang kuat, dan sejatinya, sekte ini adalah raksasa yang nyata. Setelah mendengar ini, master dari puncak Changchun itu segera mengangguk, lalu berkata kepada 7 orang itu, "Tampaknya kalian juga telah menerima isi dari dekrit itu." Setelahnya,
Dengan anggukan bersama, salah satu dari ketujuh orang itu segera berkata, "Saudara senior, kami bertujuh sebelumnya berada di laut dalam untuk mengumpulkan esensi air bunga matahari untuk memadatkan kekuatan magis kami. Dan setelah menerima jimat dan dekrit dari 3 saudara Yaodian, kami segera bergegas ke sini. Lalu, di mana ketiga senior itu?" Tampaknya ketujuh orang ini adalah kultivator yang melatih teknik Tai Yin Hedafa, semacam kekuatan supernatural dari sistem air. Setelah mendengar ini, murid sejati bernama Changchun itu juga segera menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Aku juga tidak melihat siapapun di pulau ini." Lalu kemudian setelahnya, salah seorang dari 7 murid ini berkata, "Apakah mungkin ketiga senior Yaodian disekap oleh 40 pencuri terkenal? Dari pengalaman yang saya peroleh di laut dalam ini, para pencuri terkenal ini dikenal sangat kejam. Dan jika mereka bertemu dengan 3 saudara senior yang telah terluka parah, saya takut mereka akan disekap oleh para pencuri terkenal ini." Setelah mendengar ini, dengan nada yang tinggi, Changchun segera berkata, "Hah, di antara langit dan bumi, siapa yang berani berurusan dengan salah satu muridku? Aku berani mengatakan, bahwa bahkan 40 pencuri itu, atau bahkan pembunuh nomor 1, tidak akan berani membunuh dari salah satu murid sejatiku." Saat mengatakan ini pun, tiba-tiba 5 cahaya kemasan juga terlihat terbang kejauhan di langit pada saat yang sama. Dan setiap cahaya kemasan ini, mereka juga terlihat bergesekan dengan atmosfer, menimbulkan pemandangan ekor api yang panjang menyala-nyala, dan saat mereka terbang rendah, air laut di bawahnya juga tertekana energi ini, menyebabkan gelombang besar segera tercipta. Setelah melihat 5 cahaya kemasan ini, Changchun segera berkata, "Da Fang, Kun Yuan, Kan Li, Fuso, Lu Ming. Kalian semua ada di sini." Setelah mendarat, 5 orang ini pun segera berkata, "Changchun, apakah Anda juga menerima pesan dari dekrit ini? Kami sebelumnya juga menerima pesan dari dekrit surgawi ini dari 3 saudara junior Yaodian. Kami sebelumnya sedang meramu sebuah pil, akan tetapi setelah menerima pesan dari dekrit ini, kami segera bergegas datang ke tempat ini. Tampaknya komandan iblis sialan itu berani-beraninya berurusan dengan salah satu murid sejati Sekte Taiyiku. Apakah dia sudah bosan hidup?" Saat mengatakan ini, kelima murid sejati Sekte Taiyi ini juga menunjukkan ekspresi yang serius. Dan juga, kelima orang ini ternyata adalah penguasa alam surga dan manusia, dan mereka berada di tingkat yang sama dengan Changchun. Saat bertemu, mereka tidak saling memanggil senior atau junior, akan tetapi langsung memanggil nama mereka. Di sisi lain, tampaknya dalam sekejap, 6 penguasa alam surgawi dan 7 penguasa alam Ki telah muncul. Dan hal ini semakin meyakinkan, bahwa kekuatan Sekte Taiyi benar-benar menakutkan. Namun, kedatangan dari murid-murid Sekte Taiyi ini belumlah selesai. Dalam beberapa jam berikutnya, murid-murid Sekte Taiyi juga terlihat terbang satu demi satu. Di antara mereka, rata-rata mereka memiliki basis kultivasi di alam magis. Dan juga, murid-murid dari tingkat yang lebih rendah, seperti murid Zhang, Fang Qingwei dan yang lainnya juga terlihat datang ke tempat ini. Ketika suatu peristiwa besar yang melibatkan dekrit surgawi ini terjadi, dalam setengah hari, berita ini telah menyebar ke semua daerah dan pelosok dengan kecepatan tinggi. Dan bahkan, di saat malam hari, di pulau terpencil ini, beberapa kultivator biasa seperti tetua Sekte Wanghui dan Sekte Pulau lainnya juga mulai nampak. Sepertinya sekte-sekte yang berada di radius terdekat ini akan segera diintegrasi oleh para murid sejati Sekte Taiyi. Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.